Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kok Iya. dikeroyok sih? Kemarin saya mulai. pantatnya Katanya Nah, si Tritunggal perempuan kita nih, ini tapi adalah mulutnya Isabel. begitu. Perempuan ini Isabel. Nah. Ayat Alkitab juga nggak Ah. percaya. Dikeroyok. Iya. udah Ini nggak korban mampu nih. Lihat kalian aja ya. tuh. Ya udah. Isabel ini. Iya. Jadi begini. Ya udah kau jawab. Seperti apa Ya. gambar Tuhan? Jawab Kau ulang makanya. lagi, coba. Iya. Diam kau Kalau- Isabel. Eh, Kalau saya jawab Panas. kamu diam ya. Iya. Iya, silakan. Seperti apa gambar Tuhan? Ya. Makna rupa Allah pada manusia. Kembali Satu. lagi ke sini. Apa tuh? Moralitas. Seperti apa bukan Moralitas maknanya. kayak kau si- jangan marah-marah. Nah, Ditanya Isabel, diam aja gambar. dulu. Kok jadi Diam lari aja. ke makna Kalau sih? nggak tahu. Ya udah. nah, seperti begini ya. Oke, ulang. Moralitas. Masa punya moralitas nggak Gambar percaya Tuhan. ayat Alkitab? Lu Iya. Kristen nggak? Nah, Lu dari Kristen bukan? bahasa. Oke, dari bahasa siapa yang bermoral? Lu Kristen tidak? Dari bahasa udah Dari kelihatan kan. bahasa siapa yang Lu Enggak, yang Kristen ditanya bukan. gambar Tuhan seperti apa? Silakan dijawab. Ulang lagi, pasti. Silakan. Makna 1, 2, rupa 3, Allah ulang. pada manusia. Makna rupa Allah pada manusia. Oke. Satu, mempunyai sifat batiniah. Oh, Ya. Anjing emang. Nah, tolong. yang kedua, Bagaimana ya? yang kedua, Bahasanya Jawaban mencerminkan. tolol. Blok. Aduh, bahasa sudah Ditanya mencerminkan gambar. omongannya. Aduh, si Isabel Ditanya yang gambar kedua. Allah, spak batinia. Dasar parah. manusia Bang Luka, Bang toli. Luka. Saya minta Yang tolong kedua. teman-teman ya, tolong ya. Saya Yang hostnya, kedua. minta tolong Kau kata-katanya dijaga piara ya. orang-orang kayak gini, host. Oke, oke. Komalmu. Kata-katanya tolong aduh. dijaga, kata-katanya jaga ya ya. sebetulnya. Oke, diulang. Framing orang Gambar tuh. Allah Kita diulang nggak lagi ya. percaya deh. Yang Gambar kedua. Allah seperti apa? Yang kedua, moralitas. Silakan. Dan siapa Nah, yang yang tidak kedua, punya moral dari Apa tuh bahasa? gambar? Dari Moralitas. pembicaraan siapa yang tidak punya moral? Siapa Oke. kau? Terus yang ketiga, moral. Ya, Biarin, dari biarin. pembicaraan Yang ketiga. tadi siapa yang Habis tidak moral. bermoral? Bang Troy dan Jangan Bang ke situ Luga. dulu. Iya. Gambar. Fitnah banget Saya ya. dari Gambar Terus Allah kok seperti bebas apa? memfitnah orang? Tiga. Iya, jadi Bebas begini dong. ya. Oh, Oke. Isabel, Isabel. Oke, jadi begini. Mas dong. Moralitas. Gambar Allah seperti apa? Manusia diciptakan Ketiga. dengan kesadaran. Manusia Oke, terus diciptakan kesadaran. dengan kesadaran Terus? moral yang memungkinkan terus? untuk Nomor memilih tiga? kebaikan dan menolak kejahatan. Itu moral. Oh, jadi gambar Allah adalah keban moralitas dan kesadaran gitu ya? Iya. Manusia Jadi tai. saya diciptakan Tolong, sesuai dengan tolong. citra Allah. Ya, punya moral. Gambar Nah, saya tidak Tolong banget, berkata-kata ribuan tahun busuk. tololnya begini ya, bayangin. Ribuan tahun kenal Tuhan tolol ya, makin tolol. Nah, nggak tahu Nah, aja jadi dirinya. terus begini representasinya Ya Allah, manusia bertindak sebagai wakil Allah. Representasi. Itu representasi. Representasi apa representasi itu coba? Goblok. Begitu. Begitu Soal juga Tolong ya. dong cari yang lebih pinter ada nggak ya? Yang lebih pinter dari si Gitu. manusia tolol ini ada nggak? Tuh, Coba. kira siapa yang lebih bermoral dari bahasa? Udah dari bahasanya ketahuan ya Bang Damiannya. Siapa yang lebih bermoral? Bukan masalah Juga. bermoral, tolol di sini sekarang ditanya Tolol gambar ya. Allah seperti Lebih apa? Kamu bermoral. bilang jawab moralitas, Siapa yang kesadaran, lebih bermoral Dan- di sini? dan kemoralan. Apakah Tuhan Dari mengajarkan mana dong? moral Emang lo atau belajar tidak? PMP tolol. Nah, Orang belajar apakah gambar Tuhan Tuhan malah belajar mengajarkan PMP. moral atau tidak? Anjir. Bang Luga Apakah Tuhan enggak. mengajarkan moral atau tidak? Enggak, Tidak. pertanyaannya gini, Wah, enggak menghadapi orang Pertanyaanku. tolol itu gimana caranya? Harus sopan santun. Pertanyaanku, Apa? tuh Menghadapi Tuhan orang tolol harus mengajarkan pakai moral sopan atau santun ya? tidak? Enggak, harus balok Udah dari Pak. Dibalok kan? Pertanyaanku, Dibalok 2 kali baru disuruh ngomong. Parah bener. Iya. pertanyaanku, MG, Tuhanmu lu biar mengajarkan moral gigi atau golok tolol di tidak? sini. Aduh, parah sekali nih. Pertanyaanku, Tuhanmu mengajarkan moral atau tidak? Tentu Bukan tidak moral Bang yang Damian. di sini kita lagi bahas gambar, blow on. Tuhanmu Orang bahas mengajarkan gambar, moral atau tidak? saking tolol lu jadi blow on. Tuhanmu mengajarkan moral atau tidak? Bukan itu yang dibahas dari Tuhanmu yang dibahas mengajarkan adalah moral gambar atau Tuhan.
Memang nggak ada Kok ditanya moral? Kan ditanya bentuk dan rupanya yang Ya, ditulisnya Tuhanmu itu. mengajarkan Kan dia moral berfirman. atau tidak? Itu salah lucu ini satu orang. rupa. Makna dari rupa Allah itu adalah moral. Terus Dan gambar dan Tuhanmu mengajarkan rupamu moral atau seperti tidak? apa? Rupa Enggak, dengan Demian, moral gambar nggak dan sama rupamu itu, kayak apa? Bang. Makna rupa Allah, makna rupa Allah adalah bermoral. Dan Anjing, Tuhan mengajarkan anjing, moral atau buset. tidak? Emang lu paling pinter emang. Makin Emang parah si Abang Anjing Demian ini. ketalentanya memang luar biasa. Moral dan bentuk Tuhan sama. Tuhan kalian mengajarkan moral atau tidak? Bukan itu yang ditanya. Ya, Dan itu yang yang dibahas, ditanya di sini bukan seperti moral. apa gambar Jawab Tuhan? dulu. Kenapa jadi lari ke moral? Jawab dulu, Tuhan kalian mengajarkan moral atau tidak? Masalahnya kemarin gua lihat lu pantat lu Tuhan. dimasukin titik Beelzebul tuh Tuhan bener gak sih? mengajarkan moral Gua dapat atau mulai tidak? ya. Mulai ya, katanya Nabi. Bahasanya Tuhanmu tolong mengajarkan dijaga moral ya. atau tidak? Jawab Cie aja. bahasanya tolong dijaga. Iya dong. Padahal Udah. sih Yang Kamu coba, ngomong coba, Ismail coba ya. kamu yang bertanya Nabi. MJ. Coba kamu yang Berani bertanya. keroyok nanti kan diam kamu. Sebentar, sebentar, Tuhanmu sebentar. Tuhanmu Coba MJ yang mengajarkan bertanya sama moral ada atau Bang Demian. tidak? Tuhanmu mengajarkan moral atau tidak? Jawab dulu. Sebentar. Tadi kan saya tanya sama kamu, seperti apa gambar Allah? Katanya Tuhanmu harus bermoral, Iya. harus Aduh, memiliki nggak nyambung. kerendahan hati. Bukan itu yang ditanya, blow on. Yang ditanya adalah seperti apa gambar Tuhan? Tuhanmu Tolong. mengajarkan moral atau tidak? Memang main jengkel. Tuhanmu mengajarkan moral atau tidak? Ditanya ke rupa. Beginilah dia gereja moral. ditindas selama 1000 tahun ya, Tuhanmu berabad-abad mengajarkan begini, moral tolol-tolol atau ini. tidak? Jawab Kurang dulu. ajar. Ah, Semua Gini, semua typing sebentar. Demian botol katanya. Iya, Sebentar, jawab sebentar, dulu sebentar. lah. Jawab Sebentar. dulu lah. MJ coba, kamu moral dengan gambar sama nggak? Saya disebut botol pun tidak jadi masalah. Yang penting saya bermoral. Misalnya gini, Diam dia kamu nggak berani. ketika ketemu Pertanyaan cewek, saya, yang Tuhanmu pertama kamu bermoral lihat atau adalah tidak? kan wajahnya, bodinya. Itu Iya. yang ditanya. Bagaimana bentuk Makna cantikannya? rupa Berarti yang Allah. diceritain adalah Iya. bukan makna yang rupa ditanya, Allah. tolong. Makna rupa Allah adalah bermoral. Pertanyaan Parah Bang sekarang, Demian ini. Parah. Tuhanmu mengajarkan moral atau tidak? Dasar Udin Petot. Tuhanmu mengajarkan moral Ternyata atau ada tidak? yang manusia paling tolol di alam semesta kayak begini. Tuhanmu mengajarkan moral Miara atau si tidak? MG lagi sama siapa nih? Siapa Tuhanmu si Ria? mengajarkan Aduh, moral ya. atau tidak? Satu Kalian kali. janda ya berdua ya? Tuhanmu mengajarkan moral atau tidak? Satu kali. Kalau gadis mana mau miara manusia? Nah. Yan, aku buka komal Yan. Itu ada. Udah, ya, yang Troy, kita sekarang minta kamu komal. dengar. Izin ya. Aduh parah kan. Troy, Tadi kamu nggak sekarang berani kan, dengar saya, lari Troy. dia. Lari. Mana berani dia? Cuma ikutin Luga doang. Penyesat Saya itu. kan cuma nanya satu. Tuhan kalian itu mengajarkan moral atau tidak? Kesel banget si lu sampai. Anjing katanya. Anjing katanya. Aduh, gue takut dia asam urat lo guys, bener. Aduh, di Nabi bener. Bukan asam urat, Roy. Hipertensi. Iya, aku takut gitu loh. Aduh. Kasih Nabi gue memang. Dia serius banget sih, lihat dong. Orang dia adalah kitab yang dibacakan aja ini nggak percaya. Katanya ini komal bohong katanya. Sebenarnya dasar banget lah kan gitu. Moral sama gambar kan beda. Kan itu doang. Jauh berbeda lah. Ih, desain, gambar. Udah gitu kok ke sifat larinya ya. Terus ditanya yang Tuhanmu bermoral nggak? Ya, Memang aduh. Tuhan bermoral. Yang bermoral tuh kita, Tuhan mah bebas ya kan. Gimana sih? Jadi Tuhan tuh menggambar manusia katanya. Jadi dia gambar tuh manusia. Tapi Anak TK dong. tapi bentuk dia yang apa yang menggambar itu Tuhan itu, bentuk Tuhan itu bukan manusia gitu loh. Hanya dia menggambar manusia gitu. Gimana Terus kita bilang dong. Tuhan yang tidak berwujud itu menggambar, megang pensil, megang kertas. Terus dong, pensilnya jatuh dong ke bumi. Ya itu satu, ya kan. Dia gambar manusia tapi dia sendiri nggak bergambar seperti manusia kan. Terus kami bilang, gimana kalau gambarnya sapi? Kami bilang, nggak mau juga dia terima. Nuga masih penasaran di room itu. Enggak, dia iya.
Cuman Isabelnya tuh kadang kacau banget. Aku takut Nabi awak nih. Ini kan samurat ya kan. Anjing gitu. Itu udah pelan banget dia bilang itu. Anjing. Kesel banget. Itu kalau lagi makan bakso bareng sama dia itu mangkok itu bakso itu udah kesiram kepalanya. Kok tolol kali kau. Memang tolol deh, biar memang tolol. Tapi gaya dia tuh kan sok dewasa gitu kan. Ya kan. Siapa yang lebih bermoral? Wih. Bahas-bahas moral, tapi kalimat standar aja nggak dipaham. Kenapa, Beb? Dia sudah bahas moral, ya kan? Tetapi kalimat-kalimat standar seperti gambar aja dia nggak bisa pahami. Moral bisa digambar nggak? Nggak bisa. Moral itu kan dicontoh gitu, dicontohin. Gambar sesuatu yang bisa digambar itu yang terlihat lah. Iya betul. Fisik gitu. Kalau moral gimana gambarnya ya kan? Iya. Tahu kita kan? Gak bisa lah, moral kok digambar. Itulah. Emang agak lapsi Damian itu. Itu makanya. Aku masih mau komen di bawah kok nggak masuk komenku, di mute anjir. Oh, di mute sama mereka? Iyo. Aku tadi dari komalmu itu loh, Narayan. Iya kan? Iya, aku mau. Oh, di kemana? Yang kau tadi di situ? Yang tempat Setiara? Iya, Setiara itu. Oh. Nah, di jam. Nggak bisa ngomong situ. Kan? Iya. DM aja dia kan? Dia kan nyerocos terus. Iya. Nah, tiba-tiba dijambak hostnya. Ya kan? Naiklah aku ke atas. Begitu nyampe di atas, gua ajar dong, gak gua kasih ngomong, dia sampai rungkat. Iya. Rungkat aja. Aku ku DM dia kan? Tapi bagus. Roomnya si MG itu udah room pembantah dan Petot, itu udah bagus. Untung aja dia nggak emosian ya si MG ya. Dinaikkan. Tadi kalau ngakik itu kan si Damian. Tapi si MG tenang dari gua lihat. Masalahnya sih kalau MG ya karena dia kan juga percaya Roh Kudus perempuan kan, tapi dia orangnya halus lah bikinnya. Yang ngeki itu Damian ya, bukan si MG ya? Damian. Bukan. Jadi dari situ ajaran betapa mulia sebenarnya makan mereka ini. Hanya itu aja kok ilmunya. Sifat, moral, kebaikan, itulah gambar Tuhan. Kebaikan Tuhan, sifat. Terus tanya Tuhan juga kebaikan. Kemurahan hati, ya kan? Jadi dia nggak menghargai yang namanya gambar. Gambar itu kan moral ini pun nggak akan ada kalau nggak ada gambar. Contoh misalnya badan tikus. Tapi kalau sifat Pak Tuhan kan, Tuhan itu kan jadi walaupun dia maha kuasa jadi nggak ada gunanya. Iya kan? Betul. Coba kalau misalnya kucing bertahta, ya kan? Tetapi sekaligus maha kuasa tidak akan ada artinya. Gambar itu mahal, gambar desain itu makanya orang desainer itu dibayar mahal karena itulah sebenarnya Bapak, gambarin dari Bapak yang mendesain. Allah Roh Kudus dan Yesus kan tidak bisa mendesain, makanya Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Bapak, aku apa yang kulihat Bapak mengerjakan itulah yang kukerjakan. Jadi ini kerjaan Bapak. Jadi yang kita bahas gambar ini sebenarnya mindsetnya Bapak kita bahas. Kalau main anak sama Roh Kudus itu lebih mengarah ke moral kasih.
gitu. Tapi yang kita bahas ini udah kelasnya udah Bapa di surga, jadi udah paling tinggi. Jadi, makanya kita lalu ngomongin desain itu bentuk yang mendesain wajah manusia itu bukan Yesus, bukan Roh Kudus, tapi Bapa. Jadi kemampuan untuk mendesain itu adalah kemampuan Bapa yang tertinggi. Jadi kalau kita ngomong desain gambar Tuhan itu udah kelasnya paling tinggi. Kalau hanya kebaikan, kalau hanya misalnya kekuatan, kemahakuasaan, kebesaran, kemahakuasaan dan kekayaan dianugerahkan kepada tikus, nggak akan ada gunanya. Mutiara dianugerahkan kepada babi, nggak akan ada gunanya. Makanya gambar Tuhan itu termahal dalam semesta, yaitu gambar laki-laki dan perempuan. Nah, inilah yang dihilangkan oleh iblis berabad-abad. Jadi dihilangkan kelamin Tuhan supaya statusnya Tuhan tuh nggak jelas. Makanya kan di agama-agama lain kan Tuhan kan dibikin tidak terlihat, tidak diserupakan, tidak bisa digambarkan, tidak serupa dengan makhluknya. Itu adalah untuk menghilangkan apa yang paling mahal di dalam diri Tuhan. Ya, kita boleh 1 triliun, tapi kalau penampilan kita cakanya, orang nggak akan pernah mau ngargain. Tapi kan duit saya 1 triliun. Orang nggak ngeliat duit lo, orang ngeliat tampang lo, orang ngeliat penampilan lo. Makanya ada istilah penampilan itu nomor 1. Penampilan ini berbicara gambar laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang dihilangkan. Kita selama ini kan terbiasa, ketuhanan Yesus yang dihilangkan, kebesaran Yesus, kebangkitannya, kekuasaannya. Tapi ternyata ada yang lebih mahal dari situ, yaitu gambar. Gambar itulah kemuliaan Tuhan. Itu nilainya paling tinggi sebenarnya. Makanya Lucifer itu kan dia memberontak bukan karena ingin mengalahkan Tuhan, tapi kan gambar, karena dia merasa paling keren, paling ganteng. Nah, itu yang dihilangkan yang dilakukan oleh Lucifer ketika dia ingin sombong ingin sama seperti Tuhan. Nah, makanya pada saat saya ngomong tadi, Tuhan juga seperti ngajarin saya, ini loh yang sedang dilakukan oleh iblis kepada dunia, yaitu apa? Menghilangkan image Tuhan, menghilangkan gambar Tuhan. Gambar itu kan tampilan, iya kan? Betul. Seseorang pun kalau nggak ada tampilan, nggak akan ada nilainya apapun yang ada di belakang dia. Tampilan itulah yang membuat Tuhan itu jadi terlihat semua kemuliaan itu. Ya kan, dengan kekuasaannya pun berlaku, kemuliaannya pun berlaku, karya-karyanya pun berlaku. Ya, tapi gambar yang dihilangkan ini, cara menghilangkan gambar kan dengan cuma satu caranya, menghilangkan jenis kelamin. Itu dalam banget itu. Makanya ini yang kita sampaikan ini sebenarnya dahsyat banget. Makanya kan gentar seluruh dunia gentar, khususnya para guru-guru, pendeta-pendeta gitu, karena hikmat ini diberikan kepada kita orang-orang sederhana gitu, tapi mahalnya bukan main. Pas tadi aku ngomong, iya Tuhan, ternyata tanpa gambar itu akan hancur semuanya. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan menciptakan bumi, tapi kalau gambarnya seperti tikus, gambarnya seperti kucing, apa ada harganya? Kan tidak. Betul. Enggak ada lah. Nggak ada artinya. Lo mau Maha Kuasa sekalipun, ketika tampilan lo seperti binatang atau tikus atau apapun sekalipun, katakanlah binatang yang terkuat singa pun tetap tidak ada arti. Gambar Tuhan itu hanya dahsyat ketika dia gambar seorang laki-laki. Itu baru sempurna. Nah, ini yang tidak bisa ditangkap oleh Udin Petot. Makanya Tuhan bilang, Tuhan menyembunyikan itu kepada apa? Kepada orang-orang pintar, kepada raja-raja. Tetapi Tuhan menyatakan itu kepada orang kecil. Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, selain Bapa, selain kepada anak. Kepadanya anak itu menyatakan diri. Nah, ini sebenarnya mereka sudah mulai menyadari ini mahal banget. Karena kenapa? Saya lihat cara mereka membantah, ternyata yaitu bantahannya hanya sampai di situ aja. Karena memang bantahan
bantahan selain laki-laki dan perempuan, ya bantahannya cuma moral. Moral, kebaikan, kerendahan hati. Selesai udah, tamat Udin Petot udah. Muslim aja nyerah kok, apalagi Udin Petot ya. Orang Muslim bilang apa? Udah nggak mau lagi, udah lah bang. Gigolo dia tuh parah tadi ya. Tapi mereka tumben pula diam tadi itu. Cuma Damian aja yang apa ya? Kenapa ya? Karena mereka juga nggak ngerti. Pas aku naik Nggak- situ itu nggak kabur sampai semua ke aku situ. tengok kan. Iya, satu-satu turun ya. Tinggal satu-satu turun satu-satu aku tengok kan. Tinggal si Damian sendiri lagi kan. Nanti Tapi habis MG kita itu sebenarnya MG itu sebenarnya paham tadi itu. Cuman dia nggak berani sama kawan-kawannya tadi. Iya. Nah mungkin kan teman-temannya udah ngasih dia pinjaman online, udah banyak mungkin sangkutannya kan. Cuma tinggal kolorannya udahlah, apa masalah. Lah iyalah, kalau udah semua digantungin ke para guru-gurunya, beras, ya kan, token listrik, pulsa, kuota, hampir semua kan. Nah makanya kan kita kan memberkati orang-orang juga nanti yang akan bergabung supaya mereka tuh nggak perlu pusing masalah makan dan minum. Tuhan yang pelihara. iyalah kepastian hidupnya harus kita saling bantu dulu lah. Makanya tanya Bom juga pasti jawabannya sama, itu kepada sifat. Semua udah saya tanya, udah puluhan orang saya tanya, kasih jalannya ke sifat, karena tidak ada lagi jalan lari, coba itu doang. Gambar dan rupa Tuhan itulah yang diberikannya kepada manusia. Setuju nggak bang? Ya. Kejadian 1 ayat 26 ya. Ya. Nah, ketika gambar laki-laki itu adalah gambar dan rupa Bapa itu, Allah Bapa, perempuan itu gambar siapa bang? Perempuan diambil dari siapa dulu? Iya, perempuan diambil dari tulang rusuk Adam. Ya, Kalau Adam diambil dari tanah. Ya sudah. Itu gambarnya tanah. Dari Itu kan tanah. gambar Allah. Yang gambar Allah itu kan roh. Hah? Gambar itu nyata bang. Gambar dan rupa itu udah wujud. Iya. Kalau roh itu nggak nyata, itu belum gambar. Roh itu nggak bisa digambar. Oh, kemuliaannya itu. Itu gambar kemuliaan Allah tuh. Sifatnya ya. Ya, gambaran kemuliaan Allah. Sifat lagi. Loh, gambaran kemuliaan Allah itu kan begitu. Kan dia dan katakan, gambar Allah coba. jadi tidak sama tetapi mirip, tidak persis sama. Karena serupa, ada kata serupa dan segambar. Artinya bahwa itu sesuatu yang tidak persis sama. Karena ada di dalam Korintus Rasul Paulus mengatakan kita hanya melihat samar-samar, tetapi kita akan melihat muka dengan muka nanti kalau kita di sorga. Ya kan begitu? Di mana lihat muka dan muka? Lihat berapa Ya ya? setelah di sorga kan? Iya, ayat berapa? Ada di Buka dalam. Nanti saya lupa juga. Udah malam jadi. Oh, berarti tidak ada ya? Ada, Anda cari, coba Anda Ayat akses. berapa? Ayat berapa? Anda buka di Google tuh, bilang, Anda tulis aja di Google, itu pasti dia buka. Apa saya tulis di Google? Iya, Anda menulis bahwa nanti kita akan, kita masih melihat dengan sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat melihat muka dengan muka. Nanti keluar itu. Oh, melihat muka dengan muka. Berarti wajah Allah, muka Allah itu ada. Kenapa tidak?
Loh, Betul. tubuh roh dan tubuh surgawi dan tubuh duniawi itu berbeda. Tetapi tubuh roh kan ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Iya. Berarti Yang kita tanya gambarnya seperti apa, muka Tuhan itu seperti apa? Seperti laki-laki kah? Apa seperti saya bilang kan begini, kita ini hanya melihat dengan samar-samar, ya kan? Bukan itu yang ditanya. Gambar Tuhan itu seperti apa? Enggak tahu, orang stres juga. Gambar Tuhan itu seperti Bagaimana apa? Anda bisa? Kan kita berkata begini. Kita ini kan tidak melihat Bapak tidak pernah memperlihatkan. Enggak, yang ditanya gambar Tuhan, gambarnya itu seperti apa? Ya, gambar Kejadian 1 ayat 2. Allah, gambar kemuliaan Allah. Roh itu wujudnya seperti apa? Wujudnya wujud roh itu seperti apa? Anda mau wujud gimana lagi? Nanti Anda, oke. Begini saja, Anda lihat Yesus pada saat dia bangkit. Nanti Anda begini pada saja. saat dia bangkit, Anda lihat rohnya berwujud enggak? Itu kan selesai. Bukan Tadi kau rohnya. bilang kita Bentar, bukan rohnya yang saya tanya. Roh itu kan Allah ini gambarnya seperti apa? Itu yang ditanya. Loh, Anda kan begini, kalau Anda sudah melihat gambar Allah atau Bapa itu, maka Anda nanti sudah Gambar, bukan wajahnya. Nanti Bukan dia seperti bilang, bukan Anda itu yang akan melihat muka dengan muka, gitu loh. sesat juga sama. Loh, dalam penglihatan Malam dah semua. Kok ketemu banyak banget orang gitu. Kamu Memang tidak tugas bisa kita banyak membawa banget ya. sesuatu narasi itu yang tidak diajarkan. Jadi Anda tidak bisa. Padahal di awalnya udah Bentar ya, bagus. loh. Iya. Udah. Jadi gini Pak, ya dengerin ya. Gambar Allah itu Kejadian 1 ayat 7. Allah itu roh itu Allah itu ada gambarnya. Seperti apa Allah? Yaitu seperti laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27. Berarti pertanyaannya, Allah Bapa itu laki atau perempuan? Silakan jawab. Anda yang menarasikan itu. Kalau saya, Allah itu tidak bergender, dia netral. Halo Bang, gini aja Tidak Bang. bergender. Bang Junta, gini aja. Anda bisa sebentar, Bang Luga, Anda bisa lihat roh Anda enggak? Tidak bergender. Anda bisa lihat jenis roh Anda Iya, dan Anda itu jenis kelaminnya apa? Yang saya tanya bukan roh sayanya ini ada gambarnya enggak? Lah gambarnya itu kamu, gambar itu. Berarti gambar laki-laki kan? Iya. Benar enggak? Ya. Sekarang saya tanya gambar Tuhan, jangan kau larikan ke roh lagi. Orang ditanya gambar Tuhan dilarikan ke roh. Gambar Tuhan seperti apa? Gambar Tuhan ya serupa dengan kamu. Yang penting punya tubuh dia ada. Nah, betul. Berat. Nah, berarti kalau Tuhan serupa dengan saya, berarti Tuhan itu laki-laki, ngerti? Anda di mana dia ada Tuhan jenis kelamin, ada ndak? Loh kan laki-laki itu dicipta. Hancur lagi. Apakah Laki-laki ditulis bahwa dia berjenis kelamin? Kan tidak. Ya. Lo baca dong Kejadian 1:27. Loh, sekarang saya tanya, rupa itu bukan kadang rupa itu bersamaan dengan jenis kelamin? Ada rupa perempuan, ada rupa laki. Kalau rupa laki-laki ada brewoknya nggak? Ada brewoknya nggak kalau laki-laki? Ada. Kalau perempuan ada brewoknya nggak? Nggak. Kenapa perempuan nggak punya brewok, laki-laki punya brewok? Berarti laki-laki dan perempuan itu itu satu dengan gender. Kenapa kau bilang rupa Tuhan ada? Rupa Tuhan itu brewokan nggak?
Saya tanya, Yesus saja kamu berewokan, punya apalagi nonot itu dari roh atau dari dibuatan daripada debu tanah? Kalau Bapak itu bukan dari debu tanah. Kalau Saya Bapak tanya, itu kan Anda dari punya nonot itu surga, dibuat dari berarti debu itu tanah atau dari roh? dari debu tanah. Ya, Nah, sudah sekarang selesai, gambar kan? nonot itu idenya Ya, itu itu gambar kan nonot. siapa? Nonot itu gambar nonot itu diambil dari gambar siapa? Tidak ada gambar siapa-siapa, itu Allah menciptakan itu untuk manusia. Supaya dia berkembang biak. Si bodat. Supaya dia berkembang biak. Salah kau, salah kau, si sesat kau. Duga ini kamu berkata kamu nabi tapi tolol amat sih. Makanya Anda berkata dari waktu nabi dia akan serupa dan segambar. Baru 27 masuk Udin pada Petot jenis masa kelamin bilang untuk nabi kita manusia. tolol gimana? Salah sih, jabul, Jadi gini ya. generasi loh. Itulah. Ini tolol sekali si Luka sudah kamu bertahun-tahun di dalam koma. Kok nggak mengerti sih? Sebentar ya. Laki-laki diciptakan kau bikin liar. Kau rupa bikin apa sama si diam dulu. Loak. Sudah ini jual mana hoto nomor itu Yesus don. Siapa? Rojan don. Si Rojan don si Lugo. Ini masih pakai ulas dia nih Nabi, pakai ulas. Gini aja Luga, aku tanya sama kau apa? Gini Luga, kau bilang kau nabi, apa yang kau bisa, apa nubuat yang kau bikinkan? Kau bilang kau nabi. Nubuat yang kusampaikan adalah Di mana nubuat kau? ada Tuhan perempuan. Di mana? Iya, ada perempuan. Enggak, ku tanya sama kau Luga, apa nubuat kau bikin? Iya, salah satunya Apa adalah ada nubuat Tuhan kau bikin perempuan. Luga di dunia nih? Kalau kau Ya kalau Tuhan kau perempuan nabi. ada itu Di nubuatannya. mana? Enggak, ku tanya sama kau Luga. Di mana nubuat kau bikin di dunia nih? Kau bilang kau nabi. Apa sih? Kau bilang katanya kau bilang nabi. Di mana nubuat kau nyatakan di dunia nih? Nubuatan Nabi. Kau gini aja kalau kau bisa. Kalau kau bisa, gini kalau kau bisa hidupkan orang mati. Ku sembah. Mama kau, opung kau ku sembah. Lah, teman gua. Enggak di mana membuat kau Luga, kau orang itu bilang kau nabi. Di mana? Di mana nubuat kau di dunia nih Luga? Tanya dulu marganya apa Bang, biar tahu. Gak usah, di mana nubuat kau? Tuh, Nubuat kau Luga. Kau dibilang nabi. Iya Bang, emang nabi juga kau susah kali kamu tidak mengakui Bang Dal, cuman kamu gak mengakui Bang Dal. Oh, diam dulu. Orang lagi ngomong. Enggak, kalau nabi orang nabi ada nubuat dia. Bukan kau yang ngatur. Kok nabi jadi kau yang ngatur sih? Kau manusia berdosa. Diam dulu. Laki-laki atau perempuan, dari dasarnya Bapak kami yang di surga, itu Bapak itu seperti apa? Itu kan laki-laki. Nah, Bapak itu laki-laki dong. Iya, jadi ngapa kau bilang perempuan? Istrinya siapa? Istrinya siapa? Itulah kau sandingkan, telah ada, itulah aku ikutin kau Luga. Lo namanya bapak-bapak pasti ada istrinya. Gimana dia mau bisa punya anak Iya, kalau nggak ada Bapak kami istrinya? surga. Dengar dulu, tunggal itu Bapak. Tunggal itu dalam Bapak kami surga. Kau tanya Bapak kami surga itu, kau tanya iman kau, ya Bapak kami surga. Kalau kau menyatakan iman kau seperti itu, besok lusa kau ambil Tuhan itu Luga.
Enggak, aku aja berdua tuh nih datang. Iya, kena nggak ada. Udah, diam kau. Makanya kau jangan ngomong kayak gitu. Bapak kami surga, berarti kan laki-laki kayak bapak kami. Namanya bapak itu Maknya seorang siapa? laki-laki. Mamanya Apa? siapa? Mama Makanya surgawi kau siapa? bilang, lu gak pengantin perempuan kau bilang akan datang pengantin. Itu aku udah tahu, lu gak. Nggak Kau nyambung, bilang tahu nggak bapaknya nyambung. mamanya siapa? Mama surgawi. Itu selalu bahasa kau, lu gak. Dari lu tuh pun pengantin Yesus Kristus itu perempuan kau Ya bilang. kau Aku jawab nggak. siapa mama surgawinya? Masa bapak Mama surgawi seperti apa maksudmu? Iya, kan ada bapak surgawi, bapak kami yang di sorga, mama kami Iya. yang di sorga, mana siapa mamanya? Ada nggak tertulis mamanya? Ada dong. Di mana? Di kitab mana ada tertulis mamanya? Lu gak? Loh, bapak Di mana? Roh Gini, Kudus itu ada nggak tertulis Alkitab mama kami? Ada. Di mana? Ada. Di mana di kitab kau? Sebentar ya. Di mana di kitab kau? Di kitab kau? Di abad pertama. Di kitab dan kau? Di sampai mana abad- ada tulis? Di abad Ya pertama. ada di Injil Di Thomas mana? itu ada. Di mana? Makanya diam dulu kau, tolol, orang lagi ngomong. Kurang ajar. Aku lagi ngomong, diam dulu kau. Gini ya. Di abad pertama sampai abad ketiga ternyata Rasul Thomas itu menuliskan Bunda Roh Kudus dan Ibu Roh Kudus, tetapi Gereja Katolik ini, penyembah patung ini, dihilangkan kata ibu dengan tidak memasukkan Injil Thomas ke pada waktu pengkanonan kitab. Jadi di Injil Thomas itu banyak tentang Ibunda Roh Kudus. Aduh. Yesus memanggil Roh Kudus adalah ibu, tuh banyak. Tetapi Thomas kau bilang diedit rasul. sama Gereja Katolik. Thomas rasul dong, kan Thomas. Enggak. Thomas kan salah satu rasul Enggak, Yesus. kau bawa Katolik, kau jangan kau bawa Katolik ya, lu gak. Atau kau diserbu. Jangan kau bawa Katolik. Nanti kau diserbu cuma apa lu gak? Katolik di Indonesia ini minoritas, kecuali di Iya. Vatikan. Jangan kau bawa Minoritas kok nyerbu. enggak, kau bilang gini, jangan kau bilang Katolik apa, nanti kau diserbu lu gak. Kenapa kau takut sama patung? Bukan. Kenapa kau takut sama patung? Bukan lu gak, kalau kau nabi. Makanya saya Seluga bilang nabi. ini di bawah. Enggak, jangan kalau bilang seluga nabi tidak ada apa nubuatnya. Ini kalau Ada nubuatnya. Ada. Kalau mau Kami kencing saksinya. seluga, kencing seluga ini. Nubuatan Nabi Luga itu membuka akal. Di mana Betul. nubuatnya? Iya. Kami saksinya. Nubuatnya di mana Roh Kudus nubuatnya? perempuan aja kau nggak tahu. Di mana Bodoh kali nubuatnya? Aku kencingin seluga ini. Di kau. mana Kenapa? nubuatnya? Siapa namanya Yesus? Toilet Kau kencing, tahu bukan siapa saya istrinya tuh. Bapak kau nggak Toilet tahu, dah. tolol. Di mana? Goblok. Dia bilang dia Kurang ajar. nabi. Bujang inap. Kurang ajar. Saya tanya sama maknya Yesus sama kau nggak tahu Di kok siapa mana kau istrinya bilang? Bapak kau nggak tahu. Kau bilang Kolor. Aku tanya tadi kau. Malah kau sok-sok emosi lagi, kurang ajar. emosi kau, Siapa tai kau. Dah, Kau bujang inam sama kau. sama Nabi. Kau bilang kau Udah. nabi, mana lu buat kau? Mati kau terus neraka kau sono, Kamu tuh sudah tolol. dinubuatkan dalam Matius 7 loh, Luga. Itu nubuatan buat kamu. Benar Loh, nggak, kenapa kau nggak tahu Borjong siapa istri Bapak? Luga, kamu tuh kan sudah Siapa istri dinubuatkan Bapak? dalam Matius 7 kan? Tidak ada istri Bapak Oh, bukan dong. Saya di Wahyu 4. Wahyu 4 ayat 5. Saya duduk di 24 tua-tua. Tuhan yang ngomong ke saya. Hati-hati loh. Saya duduk di 24 tua-tua. Kok Luga, hati-hati kalau sih kau yang hati-hati. Luga, Aku Luga, dari saya pernah kan- dibawa Tuhan ke neraka ngeliat guru-guru kau Luga, pincang. Luga, Ngerti kalau saya kau? ngomong, dengar aku kalau ngomong itu nggak pernah meleset loh, hati-hati. Kalau saya sudah bilang hati-hati itu nubuatan. Bener loh, perkataan saya selalu terjadi loh, Luga. Ada Saya pun ribuan kemarin tahun, 5 orang ngatain saya nabi palsu, 5-5-nya meninggal. Baru kemarin kejadian. Benar, 5. Pastor Ben, Peter John meninggal juga. Uti Watimena meninggal. Ada 5 tewas, 5-5-nya. Baru lagi kejadiannya. Enggak. Udah. Juta besok. Ada lama-lama Saya kau kalau tewas ngomong pula tuh kau. Luga, Saya udah 5 orang meninggal, blow on.
Kalau saya ngomong, Saya udah 5 orang mati. hati-hati, kalau saya sudah bilang hati-hati, itu karena itu rencana Tuhan atas diri kamu. Kamu bisa, itu berbahaya loh. Saya kasih tahu. Karena kau sudah dibuatkan dalam kitab Matius 7 itu kamu adalah bagian dari nabi palsu yang mengajarkan hal yang palsu di akhir zaman. Jadi saya kalau berbicara, Tuhan bilang saya duduk di 24 tua-tua, si tolol ini, si bodoh, hoak. Perkataan saya itu selalu Setan terjadi. kau. Saya kasih peringatan kepada Borjong. teman-teman, perhatikan dia ya. Diam kau, bodoh. Kok ngajarin Ingat, kau Nabi tidur, kamu 5 juta. ingat kau pulang, Tahu tidur, kau. hati-hati. Saya tidak tahu itu caranya seperti apa, tapi kalau saya sudah berbicara Caranya kepada seperti orang yang apa? diperintahkan, itu kau Setan harus kau. tepat juga. Itu terjadi Bertobat harus pala kau. apa itu ya? Kau Jadi yang saya masuk sudah neraka. perhatian kau, ya. Masuk neraka kau sono. Kolor. Iya, 5 juta harusnya belajar aja ke Nabi. Nabi kok Tahu nih. Oh, diam dia. Saya sudah peringati kau. Dukun kayak ini Nabi. Dari dulu saya diperingatkan, yang memperingatkan meninggal semua. Udah kejadian Saya tidak kok. pernah. Saya kalau berbicara itu terjadi. Jadi kau hati-hati. Iya. Hati-hati ya. Kau aja ditanya mamanya Yesus aja kau nggak tahu. Siapa istrinya Bapak? Kau bilang nggak tahu. Tapi sok-sok ngajarin orang kau. Gimana kau ini? Orang kau aja pendeta kok. Lucifer loh. Ada Lucifer. Ada berapa? Lucifer lagi Eh, kau itu udah. yang katanya kau dukun 5 juta. Ya kau dukun ya? Ada Kok berapa? dukun? Ada Kok berapa? dukun baca Alkitab sih? Kapan dukun kitabnya Alkitab? Woi. Coba. Narayan, coba kau bersaksi dulu kemarin kau dapat penglihatan apa? Coba kita dengarkan penglihatan Narayan. Saya bermimpi tentang Nabi didatangi sosok cahaya yang terang memberikan sebuah buku atau kitab. Begitu. Oke, saya Kepada siapa? Kepada Nabi Luga. Saya juga bermimpi. Di mimpi saya Nabi di surga naik roh. Enggak, maksudnya itu kau dapat mimpi, apa kau memang cuma kata-kata doang? Mimpi atau gimana? Mimpi. Kapan itu mimpinya? Sekitar 1 minggu yang lalu. Emang Kenapa enggak kau cerita? Nabi Luga ini benar-benar nabi. Jadi di mimpi itu kau lihat aku naik Rolls Royce sama bapak. Bapak itu bentuknya seperti apa kau lihat? Laki-laki. Nah, Nabi di bawah juga Ada ada namanya Revanda. Dia mimpi juga duduk di samping kanan Bapak. Luar biasa Revanda ya. Luar biasa. Masa sih? Yang mana? Revanda di bawah tuh. Revanda saya mimpi Bang Luga duduk di samping kanan. Ih, ngeri amat Ya, ini. kamu bukan Renata kan? Iya, bukan ya. Gimana 5 juta? Masih tidak percaya kamu? Kamu mimpi itu hayalan, tapi saya ini kenapa tulis 5 juta? Mimpi. Itu terjadi, saya dikasih 5 juta. Aduh, kau baru 5 juta awak udah
Rolls Royce, kau masih ribut 5 juta. Saya bukan mimpi Udah yang kau gini puluh-puluh. Saya mimpi 5 juta, saya dikasih 5 juta. Makanya saya tulis 5 juta nama saya Luga daripada begini, kamu begini saya. ya, begini. Saya ajarin kau ya, begini ya. Kalau Tuhan kasih kau mimpi, bukan berarti kamu menggunakan mimpi itu untuk menghakimi semua orang. Yang mimpi kayak kau juga itu jumlahnya juga jutaan orang, ya. Jadi kalau kau mendapatkan sesuatu harus ada konfirmasi minimal orang, ya. Jadi jangan kau mimpi kau langsung menghakimi orang. Mimpi itu harus ada peneguhan minimal 10 orang, 5 orang, makin banyak makin kuat. Ngerti nggak? Tuhan mengatakan saya itu adalah hamba Tuhan, nabi Tuhan. Yang ngomong juga bukan saya, sudah ada lebih dari 20 orang. Ya, saya udah dari 25 tahun dibuatkan sampai ini belum pernah berhenti, dan terus Tuhan bicara sampai hari ini. Ada juga yang menubuatkan saya tapi nggak meninggal. Bang Luga, saya udah dapat firasat nih dari Tuhan, tanggal bulan Juni kau meninggal. Saya tunggu bulan Juni nggak meninggal saya. Banyak orang yang menubuatkan saya meninggal, tapi sampai hari ini saya masih hidup, ya. Ngerti kau? Udah masuk neraka kau sana. Tanya ditarik lagi. Ya mimpi kamu ndak ada gunanya. Kalau menurut Nabi ini Loh, saya udah bermimpi semua terjadi. Aduh. Makanya saya bilang kau, saya mimpi 5 Kau juta. masih ngerokok? Ucap. Saya dapat 5 juta. Ucap. Apa terakhir? Hah? Nggak pernah. Bohong. Bohong. Saya nggak pernah nonton barang seperti Dosanya itu. ini, kau masih Saya rokok nggak? dididik dengan ajaran Masih yang kuat mabok. dalam bukan suka coli 5 juta. Dan saya mendidik Kamu anak saya gereja juga semuanya murni ya. Saya tanya, Dan Alkitab ke mana? Jawab, kamu kena. Kamu Ada. kena. Tuh, malu kau ditanya gereja kau malu. Kamu kira saya Sharon yang simpan-simpan barang-barang najis di dalam flash? Kamu gereja mana? Saya tanya kamu gereja mana? Kok malah HKBP. kamu kemana? HKBP. Hah? HKBP. HKBP. Oh, HKBP. Masih melakukan adat istiadat nggak? Kenapa? Masih pakai ulos? Saya tidak. Nggak, kutanya jawab. Saya tidak. Saya modern. Kamu sudah dibaptis Islam belum? Sudah dibaptis Islam belum? Kaget ya Nara ya. Jawab. Borjo. Kamu udah dibaptis Islam belum? Oh, 3 kali malah. Sudah dibaptis Islam. 3 kali. Sudah dibaptis Islam apa belum? 3 Hah? kali. Percik. Di mana? Di gereja 3 mana? kali saya dibaptis Islam. Di gereja mana? HKBP. Di HKBP itu nggak ada baptis Islam, itu baptis Sampai percik. sekarang sudah ada di Jakarta. Kalau dari Oke. penglihatan Nabi ini 5 juta kemana Nabi? Kau percaya nggak kalau aku nabi? Coba. Nggak percaya. Berarti saya nabi apa? Nabi palsu gitu. Ya, saya bilang kamu sudah dinubuatkan kan di Matius 7. Enggak, menurut kamu saya nabi palsu bukan? Iya, kamu satu kelompok tuh dengan itu si siapa Pausang, Paselo, Paulsan kena. Apa siapa? Paselo Maliki.
pilih. Saya aja dengan likil aja beda doktrin kok. Iya, semuanya itu Terus sama. kau apa? Eh? Ini orang masih baru belajar ini. Iya, baru belajar. Baru-baru kayaknya. Belajar. Masih belum dikuasai dengan kebohongan dia ini. Betul. Dia bilang mimpi dapat duit, padahal dia main togel kemarin. Mana di tempat saya ada togel? Kau nggak bisa dustain indera perempuan. Tempat saya itu tidak ada yang barang-barang najis begitu. Namanya judi-judi tidak ada. Nah, kan begitu. Apalagi togel. Tidak ada. Najis penuh kebohongan. Mana ada orang dibaptis dalam sampai 3 kali. Sebentar, kalau togel masih ada berarti ada pelanggaran di situ. Pendusta 5 juta ini. 5 juta kamu kok jadi pendusta. Berarti tempat tinggal kamu itu tidak ada aturan semuanya. Kau itu pendusta, kau itu anak iblis. Dengan kamu, kalau kamu ada togel, kenapa togel itu keluar dari pendusta kau. Mana ada orang dibaptis dalam 3 kali pendusta kau. Dasar lu anak iblis lu. Togel itu keluar dari mulut Anda. Apa yang keluar dari dalam hatimu itu mencerminkan kamu. Anak iblis kau. Itu ayat Alkitab. Dari dalam hati seseorang yang baik akan mengeluarkan buah yang baik. Minimal Hati yang kotor akan mengeluarkan itu seperti kau kor sok suci. Padahal kau bapaknya iblis, anak iblis kau. Saya dikasih 5 juta. Apa anak iblis? Mana cari anak iblis? Kamu kalau begini, Bang Yudas Iskariot apa bergabung? Ada Yudas Iskariot nih. Ini ya. Kamu dikasih 5 juta. Apa? Bukan berarti itu Tuhan membenarkan. Ya, bisa-bisa aja Tuhan bisa aja Tuhan kasih 5 juta ke kita. Ya. Tetapi bukan berarti karena kita kasih 5 juta kita tidak mau diajar lagi. Kita harus tetap belajar supaya kamu hidup dalam kebenaran. Kutanya aja, Roh Kudus laki apa perempuan? Coba kau jawab. Roh Kudus laki apa perempuan? Transenden. Coba jawab. Jangan lagi. Oi, jawab. Bukan berarti kalau kita... Nanti ya. Hah? Roh Kudus laki apa perempuan? Jawab. Saya lagi hitung uang. Daripada jawab, ini hitung uang. Enggak, saya tanya. Tuh kan, hitung uang aja. Udah, silakan Yudas Iskariot. Ayo, apa yang mau kau tanyakan? Menurut Bang Lukas, laki-laki atau perempuan itu pertanyaan yang aneh sih. Suaranya dikencangin, Bang. Suaranya dikerasin lagi. Coba lebih keras lagi suaranya, biar jelas. Ya, menurut Bang Luga, Roh Kudus itu laki-laki atau perempuan? Itu pertanyaannya aneh. Bagaimana roh bisa punya jenis kelamin? Saya bingung. Sejak kapan roh tidak punya jenis kelamin? Iyalah. Sejak kapan roh punya Siapa jenis yang bilang roh tidak punya jenis kelamin? Loh. Di dalam dirimu ada roh nggak, Judas? Ada. Nah, jenis Bahkan kelaminmu yang apa? membuat titikmu ngacang kan karena ada roh. Coba kalau nggak ada roh, pasti titikmu nggak bisa berdiri. Bodoh banget. Jenis kelamin itu kan dari tubuh. Enggak, sekarang gini, coba saya mau tanya dulu. Menurut Bang Luga apa jenis kelamin Roh Kudus? Coba. Ini pertanyaan. Jenis kelamin dari tubuh, kalau nggak ada roh di dalam tubuh, titikmu juga nggak bisa ngaci. Bodoh kali sih lo. Iya. Makanya saya tanya sama Bang Luga. Menurut Kamu Bang Luga, punya tubuh kamu ini nggak berfungsi kalau nggak ada roh. Misalnya seandainya roh kamu nggak ada, titikmu bisa ngacang nggak? Coba jawab. Kalau nggak ada rohmu, titikmu bisa ngacang nggak? Ya nggak bisa, tapi tetap aja. Apakah roh saya jenis kelamin? Nah iya, berarti roh itu ada jenis kelaminnya. Oke, nah sekarang coba Bang Luga Kalau jawab. nggak laki-laki, ya perempuan. Makanya Oke, nah. roh. Menurut Bang Luga apa jenis kelamin dari Roh Kudus? Perempuan lah, perempuan. Oh, perempuan. Kalau Bapak? Ya Bapak laki-laki. Laki-laki. Kalau Roh Kudus perempuan, Roh Kudus akan nyuruh Bapak. Woi,
Bapak kau pergi dulu lah sih. Apa kek, kerjaan apa kek. Tapi karena Roh Kudus itu perempuan, dia nggak bisa nyuruh bapak yang nyuruh dia. Oke. Dan dikatakan Kalau Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Kalau Yesus Yesus laki-laki, dia kan laki-laki. mamanya Yesus siapa mamanya? Enggak, saya tanya dulu mamanya siapa? Roh Kudus gitu maksudnya. Iya, Mamanya perempuan Nah, kalau Roh tadi Kudus itu. mamanya berarti cewek dong. Mana? Enggak, Oke, oke. bukan. Enggak, saya jawab berdasarkan perspektifnya Bang Luga. Gitu kan maksudnya kan? Enggak, kau yang jawab Coba aku sendiri tanya. lah. Enggak, saya Kau enggak jawab sendiri, Mama. kayak gitu. Gini. Kan menurut Bang Yesus Luga siapa? Bapak itu laki-laki. Enggak, kau Kudus. jangan coba cari jalan selamat. Pengetahuanmu dipakai gitu loh. Kenapa Roh Kudus itu kau tolak sebagai ibu? Kau menghujat dia. Loh, itu justru ketika Loh, Anda kenapa katakan kau menghujat justru dia ketika- sementara Yesus dikandung dari Roh Kudus? Nyata kan, dikandung kau oleh lah kuasa penghujat Allah itu kan? Gini. Nyata, Oh, Benar. berarti menurut Bang nyata. Luga Ini Hari kali yang ini dibilang dibukakan. penghujat Roh Kudus itu ya. Iya, inilah penghujat Roh Kudus itu nyata sekarang. yang mengatakan Roh Kudus pun jenis Berani-beraninya kelamin itu kau. penghujatan justru Bang. Itu penghujatan. Yang bilang Roh Kudus punya Ketika jenis. Bapak ingin memiliki anak, dia harus meminta kepada yang punya rahim. Itulah kenapa di Kejadian 1 ayat 26 dia berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia." Lahirlah Allah manusia yang bernama Yesus. Yesus lahir dari kandungan dari ibu roh bunda Roh Kudus itu. Kau tolak, kaulah penghujat itu. Berarti Yesus. Penghujat Roh Kudus. Sebentar. Sang Firman itu keluar dari Bapa atau keluar dari Roh Kudus? Ya keluar dari Bapa dan Roh Kudus. Kan itu kan kesatuan anak dan anaknya Bapa, anaknya Roh Kudus. Loh, katanya dikandung oleh Roh Kudus. Iya, tapi kan kandungan itu kan bisa kandungan kan kalau ada sperma dan sel telur kan bergabung. Oh. Jadi anak. Jadi proses adanya Sang Firman itu ketika sperma bertemu dengan sel telur gitu. Betul. Waduh, bahaya Setelah sekali. kekal, sel telur kekal, Yesus juga kekal. Kan sperma itu udah kekal di dalam diri Allah. Yaitu firman. Firman itu sebenarnya sperma itu apa sih? Sperma itu kan kehidupan. Itulah firman Allah itu. Karena firman cuma Yesus, ya udah berarti Yesus itu sudah ada di dalam kekekalan karena Allah itu kan kekal, Bapa itu kekal. Beda dengan manusia. Manusia nikah, berarti anaknya tercipta. Kalau Bapa tidak menikah, Bapa itu udah kekal. Roh Kudus pun kekal, berarti Yesus itu sudah bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Tidak ada hukum waktu bagi Tuhan. Kapan mereka menikah gak ada yang tahu karena mereka udah berada dalam kekekalan. Oke. Kacau. Kau yang kacau, Silakan, penghujat. Kacau apa sih? Lebih kacau lagi nanti kau bilang kedua orang Tuhan Yesus tidak berkelamin. Kalau tidak berkelamin, bukankah kelamin itu adalah kehidupan seseorang? Seorang laki-laki, dia sendiri laki-laki. Bahkan Berarti mereka kan laki-laki ini, itu Nabi, mereka ini tidak segan-segan membuat Tuhannya cacat, tidak berkelamin. Betul, laki-laki itu Luar justru biasa kelaki-lakian penghujatan orang ini itu- memang. Iya, aneh. Kelaki-lakian itu, Seakan-akan sebentar ya. mengatur Tuhan gitu mereka ini. Kelaki-lakian Iya. itu justru lebih tinggi nilainya daripada kemahakuasaan. Nah inilah yang dipakai iblis, mereka ini iblis untuk menghilangkan kelamin Tuhan, menonjolkan kekuasaan Tuhan, padahal juga mereka gak ada kuasa. Yesus datang dari surga bawa kelamin kan Nabi? Lalu Yes. disunat pada hari ke-8. Setelah dia tersalib, Yesus mau bangkit, mulut-mulut si penghujat ini seperti si Yudas Iskariot ini mengatakan, "Yesus, tinggalkan alat kelaminmu di bumi." Betul kan Yudas? Yesus aja yang Tuhan aja berkelamin kok. Bukankah Yesus itu gambar dari Allah yang tidak kelihatan? Barang siapa melihat aku, itu melihat Bapa. Yesus kan ada kelaminnya, berarti Bapa kan ada kelaminnya dong. Kenapa kalau bilang nggak Tuhan nggak ada kelamin? Nah, makanya Yudas Iskariot ini penghujat Roh Kudus.
Heran gua, Kalau akal kelamin Tuhan berfungsi aja pasti dianggap paham. hina sama dia. Kalau akal yang tidak berfungsi pasti ini itu gitu. Ya coba Coba kalau kalau si nggak ada Yudas berkelamin. dihilangkan, panik dia. Main sama siapa kau? Kaum si Yudas mungkin ini yang Yesus katakan di dalam bait Allah, kalian tidak mengenal aku karena Iya. kalian adalah anak-anak Betul. iblis. Betul, nggak kenal dia. Iya, karena Yesus adalah anak Allah, anak Bapa yang di surga. Kemudian Yesus mengatakan kalian tidak mengenali aku karena Bapa kalian bukan dari surga, Bapa kalian iblis. Itu Ayat anak berapa sih bukan lagi? dalam pengertian Yohanes 8 literal. ayat 44. Berarti Sejak kamu Maknanya sudah gila kan? kiasan. Jadi Kenapa cuman kau orang bikin nggak waras kiasan? yang bilang Kalau ya, besok anak kau dalam dikasih satu pengertian literal. Jadi Lalu nabi menganggap Tuhan Roh mereka Kudus ini hanya adalah ibu, hiasan. Bapak Hiasan adalah semua suami. Tuhan si lontong ini. Iya. Nanti kau berak, kau bilang kau kiasan. Nanti Loh, itu kau memang makan, kau kiasan. bilang kau kiasan. Kau pun hidup juga kiasan, kau mati aja kau. Cuma ada sih. Jadi karena ada kata anak di dalam teks Alkitab, lalu dia dimaknai secara literal ya gagal paham, makanya Bang Luga ini. Itu loh. Itu Sekarang saya maknanya tanya, kiasan, sekarang Abangku. saya tanya, di mana ada Yesus berkata gini, inilah anakku yang kukasihi. Ketika Yesus dibaptis, inilah anakku kasih. Terus ada suara sebenarnya, terus disambung lagi sama Bapak. Tapi itu dalam kiasan loh ya. Terus Gini, ketika Bapak ngomong di Gunung Tabor, kau diam dulu, kurang ajar. Orang lagi ngomong si manusia, si bohong ini. Ketika Bapa di sorga turun di Gunung Tabor, lalu dikatakan inilah anakku yang kukasih. Pertanyaannya, apakah itu kiasan? Tolol, jawab. Kata anak yang merujuk kepada Jawab. Iya, itu makna kata anak itu, Kaget dia. kata kiasan Kaget dia Narayan. merujuk kepada apa? Firman Allah. Firman Allah. Kenapa Yesus disebut anak? Karena Yesus sendiri berkata, aku keluar dari Allah. Sebelumnya dia berada Ya di kalau dalam keluar Allah. dari Bapa itu kiasan bukan? Blow on. Kalau dari Bapa kiasan bukan? Kalau Yesus keluar dari Bapa itu kiasan. Loh iya itu betul, Yesus keluar dari Bapa, artinya dia memang keluar. Lah, Terus yang sekarang- kiasan mana sih? Gini Bang, sekarang gini. Yesus keluar dari Kalau Bapa Abang bukan mengartikan kiasan. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu punya jenis kelamin. Tunjukkan teks Alkitabnya, gitu loh. Bahwa Allah itu punya jenis Kejadian kelamin. 1 tunjukkan. ayat 7. Kejadian Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Laki-laki itu ada kelamin nggak? Perempuan ada kelamin nggak? Perempuan berkelamin, justru karena berkelamin disebut laki-laki. Justru karena perempuan karena ada kelaminnya. Kalau bukan kelamin namanya bukan perempuan, pohon, kaleng-kaleng, kipas angin. Jadi menurut Bang Luga, Tapi karena dia ada kelaminnya sebentar. Karena dia ada kelaminnya maka disebut. Nah, diciptakan menurut gambar siapa? Menurut gambar Allah. Jadi penis maupun kemaluan diambil dari gambar siapa? Itu diambil dari gambar Allah. Makanya ada laki dan perempuan. Ngerti? Ngerti kau? Jadi menurut Bang Luga Allah itu seperti manusia. Nggak ngerti juga dia. Punya mata dua, punya tangan, Iya, punya udah telinga, punya kaki, ratusan punya tahun mereka disonggoin gitu Loh, doktrin. ketika Nabi melihat Tuhan, itu Tuhan itu laki-laki duduk di atas tahta. Wahyu 4 ayat 5. Yesaya pasal 6 dikatakan aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Yeskiel pasal 1 ayat 28. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Rupanya seperti rupa manusia. Manusia itu laki-laki bukan? Yesus saja yang Tuhan laki-laki. Terus Allah Bapa laki-laki bukan? Ya bukan toh. Kalau Yesus kan beda dong, beda Anjir. konteks. Yesus itu dalam bapaknya, inkarnasinya sebagai manusia, dia mengambil rupa Iya, dia punya manusia. enggak? Jadi dia mengambil rupa Apa tuh? manusia sebagai laki-laki. Kalau Allah itu kan roh. Laki-laki. Roh punya jenis kelamin. Gimana Bang ini? Lalu malaikat punya Roh itu ada jenis juga punya kelaminnya. kelamin? Enggak, sekarang Roh saya itu tanya. apa? Sekarang saya tanya. Enggak, Sekarang saya tanya, kamu jawab. Roh Nanti roh dulu, itu Allah bukan? Roh Nanti dulu. Malaikat itu tolong. roh. Roh itu Allah bukan. Allah itu roh bukan. Allah itu roh. Balik Allah lagi, itu balik roh. lagi. Allah itu kan roh. Dibalik lagi, roh itu Allah bukan. Belum tentu. Allah itu ada gambarnya enggak? Belum tentu.
Malaikat Bukan, itu dalilnya mana? Malaikat roh bukan? Saya ulang ya. Saya ulang. Allah itu roh. Setuju? Benar nggak Allah itu roh? Betul nggak? Woi, Udin jawab. Betul. Lalu saya balik. Kaget Roh ya itu Udin. apa? Roh itu Allah. Nah, Roh Kudus atau Roh Kudus, roh itu Allah, benar nggak? Roh Kudus Allah bukan? Allah. Salah. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Berarti Allah itu punya gambar gak? Punya gambar gak? Bingung dia Nabi. Allah itu ada gambarnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Kawan-kawannya si Petot di bawah. Mau jujur, takut malu ya Yudas ya. Ada kawan-kawannya di bawah. Iya. Malu. Saya penasaran gitu sama pemahamannya Bang Luga gitu. Cuman berarti ketika Allah Gimana? Biar dulu Nabi, biar. Silakan. Iya, silakan. Bang Luga kan pemahamannya seperti ini kan, bahwa Bapak itu adalah suami, Roh Kudus itu adalah istri, betul? Yes. Yesus lahir karena hubungan seksual suami istri. Yes. Antara Bapak dan Roh Kudus gitu kan? Betul. Emang iya kok. Jujur sesat sekali. Cuman saya mau tanya coba. Artinya sebelum Bapa dan Roh Kudus berhubungan seksual, Yesus pernah tidak ada, betul? Saya bilang salah. Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Lo enggak gini. Enggak gini. Oke, saya jawab. Kamu diam ya. Kalau manusia misalnya suami istri diciptakan. Ketika dia diciptakan baru ada sperma di dalam dirinya. Maka ketika dia berhubungan seksual, maka tercipta seorang bayi di dalam perut istrinya. Berarti sebelum mereka melakukan hubungan seksual, maka anak kecil bayi itu nggak ada dalam perutnya. Nah, kita lari ke Yesus. Ya, oke. Bapaknya Yesus itu kekal, tidak punya batasan waktu dari kapan dia ada. Berarti benih yang ada di dalam Bapa, yaitu firman, itu sudah bersama-sama dengan dia. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, sperma itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu sperma itu kehidupan. Nah, sperma atau firman itu sudah bersama-sama dengan Allah. Jadi tidak ada bagi Tuhan, bagi firman Allah atau bagi sperma Allah, karena Allah dengan spermanya itu bersama-sama dengan dirinya dari kekekalan. Jadi Yesus itu tidak tercipta. Kapan mereka bersatu? Kebersatuan Bapa dengan Roh Kudus pun tidak ada batasan. Makanya ketiga-tiganya kekal. Bapa kekal, Yesus kekal, Roh Kudus kekal. Ngerti? Oke. Nggak nyambung otak kau situ. Saya ngerti apa yang dipahami Bang Luga gini. Jadi maksudnya kecuali Yesus sebagai Bapa itu firman, Yesus sebagai firman kan dia sudah bersama berdiam sperma itu kan. Berdiam kekal dalam Di diri dalam sang Bapa. Bapa dalam bentuk sperma gitu kan? Iya. Nah, pertanyaannya kacau sekali. sejak Gini, Bang, kapan? saya tanya. Sebentar. Saya tanya dulu. Bang Luga itu baru ada di dunia ini sejak kapan? Sejak 20 tahun 45 tahun yang lalu. Sejak kapan? Sejak sperma bertemu dengan sel telur, betul? Masalahnya begini. Maksudnya gitu. Loh iya, Yesus sebagai sang firman Allah berdiam kekal dalam diri sang Bapa dalam bentuk sperma. Ini pemikiran kacau, Bang Luga. Kacau. Sebentar dulu gini. Yang jadi masalah, sejak kapan Bapa dan Roh Kudus berhubungan seksual? Sejak kapan? Coba kau jawab. Kapan? Bang, gini bang. Berdasarkan logika Bang Luga, Yesus itu sudah tidak ada dalam kekekalan dalam bentuk sperma di dalam diri sang Bapa gitu kan? Nah sekarang saya tanya, sebelum bapaknya Bang Luga itu berhubungan seksual dengan ibunya Bang Luga sudah ada belum? Ya. Sudah ada belum?
Sudah ada dalam bentuk sperma gitu maksudnya? Kalau saya belum ada. Kalau saya belum ada. Kalau saya belum ada. Yang jadi masalah, sebentar dulu, kau jangan kacau aja. Gue belum ngomong, lu main kacau-kacau aja. Ya. Gini. Kalau saya ternyata ketika ayah dan ibunya melakukan hubungan seksual sebelum tercipta, karena ada awalnya, maka mereka bersetubuh. Kalau bagi Tuhan dan Roh Kudus itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Makanya tidak berlaku bagi Tuhan. Kapan berhubungan itu nggak berlaku bagi Tuhan. Tuhan itu satu dari kekekalan. Tuhan itu tidak punya waktu. Bagi Tuhan waktu, ruang dan waktu itu tidak bisa mengikat dia. Yang kitanya manusia ini diikat oleh ruang dan waktu, maka ada kata kapan mulai, kapan tadi. Kalau bagi Tuhan tidak ada kata kapan. Karena kenapa? Kapan Roh Kudus berhubungan seksual dengan Bapa? Tidak ada kata kapan bagi Bapa dan Roh Kudus, karena Roh Kudus dengan Bapa sudah bersatu di dalam kekekalan. Makanya Yesus pun sudah ada bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan, karena tidak ada kata waktu buat Roh Kudus. Makanya Yesus berkata, aku adalah Alfa, akulah Omega. Artinya bagi Tuhan, gue tidak ada gue tidak diawali dan gue tidak diakhiri. Ngerti kau? Awal itu bagi ada terjadi. Kalau bagi manusia kan kapan mamanya Luga dengan bapaknya Luga tanggal 4 bulan 7, maka terjadilah Luga. Nah, coba kita larikan itu kepada Allah Bapa. Kapan apa bercinta dengan Roh Kudus? Kapan? Nggak ada yang bisa menjawab. Karena Allah Bapa bercinta dengan Roh Kudus itu tidak diikat oleh ruang dan waktu. Maka Yesus pun tidak diikat oleh ruang dan waktu. Makanya ketiganya Tuhan. Berarti? Nggak boleh ngatur Tuhan kamu, Yudas. Jelas ya? Betul. Kacau. Atau saya ulang lagi. Udah paham belum, Saat Yudas? tercipta ketika Bang Luga nggak lagi mabuk kan? Silakan. Nggak lagi minum-minum. Kamu jawab aja. Ya ampun. Ya, kamu bantah aja. Dari tadi dijelasin nggak ada yang nyangkut. Saya takut banget dibahas gini. Bahaya ini. Saya takut Loh, dibekuk kan kamu hujatan. bilang begini kan. Sebentar. Kan kamu bilang begini, saya takut kalau ya berarti Yesus bukan Tuhan berarti. Karena Yesus itu anak. Anak ini juga berarti kan asal muasalnya. Tetapi ternyata kan Yesus tidak. Kalau kamu bilang Yesus anak Allah, berarti kamu sudah akan ada kapan bapaknya main sama mamanya. Itu udah wajib pertanyaan. Tapi kalau kamu bilang itu kiasan, jatuhnya nggak masuk akal. Oke, Bang. Kecuali kamu tidak kalau mengatakan misalnya Yesus itu anak. Kalau kamu sudah, kalau anak kan harus ada kapan bapak mamanya main, kapan terciptanya. Baik. Ya, Kalau masalahnya Yesus itu anak bukan diciptakan tapi ditetapkan. Ditetapkan artinya begini, ya. Sperma itu adalah kehidupan. Sperma dengan Bapa itu sama-sama kuat. Kenapa? Karena sperma ini juga bakal jadi seorang anak. Bahkan bisa seperti Bapa. Justru sperma dengan Bapa itu sebenarnya itu 50-50 kekuatannya. Luga dengan spermanya apakah tidak 50-50? Iya kan? Sperma saya bakal jadi anak saya. Nanti anak saya bakal pukul saya. Makanya sperma itu adalah kehidupan, itulah firman. Itu kapasitasnya tuh hampir sama dengan Bapa. Makanya Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu ketiganya adalah satu. Kalau Yesus dibilang Firman, ya berarti dia anak. Berarti kan Bapa sama anak aja udah pasti. Kalau secara manusia ya Bapa yang ciptain anaknya. Kalau secara manusia kan. Tapi kan kalau kita ngomong ketuhanan, ya memang Bapa itu, sperma itu sudah berada di dalam diri Bapa. Sejak kapan sperma itu berada di dalam diri Bapa? Sejak kekekalan. Bapa dengan Firman itu sudah sama-sama di dalam kekekalan. Jadi nggak bisa kamu bilang tercipta. Gitu. Yesus jadi anak ditetapkan, bukan diciptakan. Karena kenapa? Karena kekekalan itu yang membuat Yesus itu tidak bisa diciptakan.
diciptakan. Gini bang, saya mau tanya, sebelum Bapa dengan Roh Kudus Kalau Yesus diciptakan, berarti Bapak tidak akan punya anak. Gini loh, kalau sperma diciptakan, berarti Bapak itu Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Kalau memang Yesus itu adalah firman. Bang Luga. Firman itu diciptakan bukan? Bukankah firman itu sperma? Sekarang firman itu sperma. Firman itu kan sperma. Pemahaman dari mana, Bang? Firman itu sperma. Kok firman itu sperma gimana sih? Izin sedikit. Selamat malam teman-teman. Bang Luga tadi kan bilang sperma itu kehidupan. Berarti makanya Yesus bilang akulah hidup gitu ya Bang Luga ya? Wah, hilang suara dia. Ya, headsetnya lepas lagi kayaknya. Nah, kan kepental kan.